dalam proses evaluasi kinerja ini perlu disampaikan yang dilakukan adalah dari hasil evaluasi kinerja itu perguruan tinggi itu harus memiliki rencana yang detail ataupun punya basis data yang detail ketika dia mau melakukan katakanlah pencabutan ijazah misal katakanlah ya, bahwa dan diakui karena berita acaranya itu juga ditandatangani bersama begitu kan oleh tim evaluasi kinerja dengan pihak perguruan tinggi tentunya. Ini berlaku juga untuk umum ya. Nah, lalu kasus untuk Stikom dilakukan proses pemberian sanksi administrasi dan sebetulnya ini dilakukan perpanjangan ya untuk proses sanksi administrasi tersebut. Artinya pemerintah memberikan ruang kepada kampus untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh supaya langkah kedepannya itu betul-betul terkelola dengan baik ya. Dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, mengedepankan mutu supaya tidak merugikan kepada masyarakat. Kemudian terakhir, apakah ditutup atau tidak? Tentu kalau Stikom memberikan melakukan perbaikan-perbaikan yang baik ya, seperti bagaimana perbaikan dalam tata kelola PDDiktinya, kemudian juga penguatan sistem penjaminan mutu internalnya, tentu tidak dicabut, tetapi mungkin kita tim evaluator akan melihat kadar hasil perbaikannya. Kalau itu mencukupi tapi masih ada beberapa yang masih diperbaiki, biasanya bisa diturunkan sanksinya dari sanksi katakanlah berat menjadi sanksi sedang. Dan kalau sudah clear maka dilakukan normalisasi kembali ya, dicabut sanksinya gitu. Sanksi berat itu umumnya diberikan yang seperti itu ya. Kenapa? Supaya tidak ada masyarakat yang terus dirugikan. Jadi sebetulnya kan yang jauh lebih penting adalah selain mendapatkan ijazah, prosesnya benar, juga kompetensinya kan. Nah itu yang paling pokok. Nah untuk 2021 ke sini itu perguruan tinggi memang harus menerbitkan yang namanya nomor ijazah secara nasional. Nah, ketika itu tidak, berarti ada beberapa potensi pembelajarannya tidak eligible gitu untuk mendapatkan nomor ijazah. Nah, maka masyarakat juga harus betul-betul mulai paham bahwa setiap perguruan tinggi itu pertama data mahasiswa harus ada di PDDikti, yang kedua ketika lulus berstatus lulus dan punya nomor ijazah secara nasional ya. Itu jadi yang concern yang pokok seperti itu, dan ada indikasi ada nilai fiktif gitu ya. Nah itulah kenapa kemudian ini sekaligus menjawab Mas Cepi ya, perintahnya adalah perguruan tinggi harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Perguruan tinggi yang prodi-prodinya itu lalai melakukan akreditasi atau tidak terakreditasi itu juga bisa dilakukan sanksi administrasi. Kemudian tadi ya terindikasi ada kecurangan dalam proses pembelajaran atau katakanlah memberikan ijazah tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran, itu diberikan sanksi. Nah, sanksi itu yang pertama yang terberat tentu adalah dicabut izin operasionalnya. Yang kedua kemudian dilakukan ada sanksi administrasi berat, kemudian ada sanksi administrasi sedang. Nah, di dalam peraturan itu sanksi administrasi sedang sampai dengan berat termasuk pencabutan itu menjadi kewenangan kementerian. Kemudian sanksi yang paling rendah itu namanya sanksi ringan, itu berupa teguran, itu diberikan oleh LLDI.